Kita tuh udah ngasih tahu nggak sih kemarin mau bahas apa? Kenapa? Kenapa? Kamu dari tadi nggak dengerin aku ngomong. Maaf. Bentar. Yuk. Kita tuh udah ngasih tahu nggak sih kemarin di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Sekarang hari apa sih? Hari-hari bersamamu. Ya langsung aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Azara, kembali lagi dengan aku Dania Dan aku Ailsa di Azara Al-Multazam Radio, inspirasi pemuda untuk negeri. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang tema yang udah pernah kita kasih tahu di episode sebelumnya. Tentang apa? Hari Pahlawan. Iya bener banget, kita hari ini bakal ngebahas tentang Hari Pahlawan. Atau lebih tepatnya, siapa sih pahlawan kita? Ailsa, Kenapa? kalau misalnya aku bilang pahlawan, pasti kepikirannya tuh langsung ke para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya kan, pasti kepikirannya tuh langsung ke situ tuh. Iya sih. Tapi tahu nggak sih kalau misalnya pahlawan itu sebenarnya ada loh di sekitar kita. Tapi bukan berarti di sekitar kita itu kayak Cut Nyadi tiba-tiba ada di sebelah kita, atau Patimura tiba-tiba ada di sebelah kita atau di depan kita. Nggak gitu nggak sih? Enggak, maksudnya bukan gitu ya. Iya nggak gitu nggak sih guys. Jadi hari ini kita bakal cari tahu bersama-sama siapa sih pahlawan yang ada di sekitar kita. Dan kita juga bakal ngasih tahu kalian gimana kita bisa menghargai, ya kan? Iya, Bagaimana kita menghargai serta meneladani sikap mereka. Benar, karena sebenarnya banyak banget ya, nanti kita bakal bahas nih. Iya, Nah, betul. kenapa sih kita tuh perlu mengenang pahlawan? Kalau di Indonesia itu Hari Pahlawan tuh diperingati setiap tanggal 10 November. Tapi kenapa ya? Kayak penting banget buat kita tuh mengingat Hari Pahlawan itu. Pasti penting lah, karena ada pepatah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Nah, sahabat Azara, mengenang pahlawan berarti kita menghargai perjuangan mereka, juga merenungkan nilai-nilai yang mereka tinggalkan. Para pahlawan menunjukkan sikap berani, pengorbanan, dan keikhlasan. Mereka rela mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan kita semua. Lebih tepatnya kemerdekaan Indonesia. Iya sih, beneran itu mah buat kepentingan seluruh warga Indonesia, iya kan? Nah, selain itu, Allah juga pernah berfirman di Quran Surat An-Nisa ayat 95. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Jadi ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa pengorbanan dan perjuangan itu tuh sangat mulia di mata Allah. Kayak ini, jihad fisabilillah. Iya, betul. Jihad di jalan Allah. Kita memperjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia itu salah satu bentuk jihad kita di jalan Allah. Ya kan? Karena itu buat kebaikan bangsa kita. Ya, jadi itu masuk gitu loh, masuk ke dalam Quran Surat An-Nisa yang tadi aku sampaikan. Bener banget tuh. Kalau ngomongin pahlawan, sebenarnya nggak harus jauh-jauh loh Sobat Azara. Seperti yang sudah dikatakan di awal, kalau pahlawan itu sebenarnya ada di sekitar kita. Kayak contohnya ini, 2 hari setelah Hari Pahlawan itu adalah Hari Ayah. Nah, orang tua menjadi salah satu pahlawan di hidup kita. Ya kan, Ailsa? Iya, bener banget. Karena selama bertahun-tahun kita hidup, kita tuh dirawat dan dididik oleh orang tua kita. Iya, bener sih itu. Gak hanya orang tua ya, sahabat Azara. Guru-guru kita juga termasuk pahlawan loh di hidup kita. Nah, kalian sering denger gak sih kalau ada pepatah yang bilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bener banget Ailsa. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini mengingatkan kepada kita betapa besar peran guru dalam mendidik dan membimbing kita. Jadi peran guru itu benar-benar kayak berperan sangat besar tuh di hidup kita. Makanya guru itu dibilang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kita juga bisa mencontoh sikap-sikap para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Nah, misalnya berbuat baik kepada sesama, terus juga membantu teman yang kesulitan, atau aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Kayak kita tuh nanti bakal ada sesuatu kegiatan gitu nggak sih, Dania? Iya bener banget Ailsa, di kelas 12 itu di akhir tahun itu ada kegiatan P3M atau pengabdian pada masyarakat. Iya bener banget. Itu kan juga termasuk karena kegiatan sosial. Iya, dia termasuk kegiatan sosial karena membantu orang-orang di sekitar. Jadi menjadi pahlawan itu nggak harus melakukan hal-hal yang besar karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Berarti kalau misalnya teman kita ada yang kesulitan nih, kesulitan belajar atau kesulitan apa gitu, kita tuh harus ngebantu gitu loh, karena tadi di hadis tadi aja disebutin kita bakal diringankan kesulitan kita saat di akhirat. Jadi kalau misalnya ada temennya kesusahan, kita bantuin. Kalau misalnya kita punya sedekah kecil, disedekahkan. Karena sedekah juga nggak mengurangi harta kita kok, iya nggak? Iya benar. Jadi sederhana aja ya teman-teman buat membantu itu kayak membantu hal-hal yang kecil-kecil. Jadi nggak harus kalian melakukan sesuatu yang besar. Tapi betul. kalian harus lakuin sesuatu yang kecil tapi bermanfaat, ya kan? Iya benar banget. Nah, ini juga kalau kalian lagi jalan, terus habis itu kalian nemu ranting atau jarum, itu kan bahaya nggak sih? Iya bahaya. Bahaya banget karena bisa aja ada yang terluka kan. Terus kalian ngambil jarum itu atau sesuatu yang tajam itu dibuang ke tong sampah, itu juga termasuk salah satu pengamalannya loh. Iya. Ya kan? Karena itu membantu juga kan, membantu seorang mukmin juga karena jadinya orang-orang yang lewat di situ Nggak kena. iya, nggak ada yang terluka. Betul. Lalu bagaimana sih cara kita menghargai para pahlawan di sekitar kita? Yaitu dengan menghormati orang tua, mendengarkan nasihat guru, menghargai teman, belajar sungguh-sungguh itu juga masuk loh. Jadi kalau kalian lagi di kelas, guru kalian sedang menerangkan, kalian harus memperhatikan ya. Karena itu buat kebaikan kita juga. Kalau kalian di kelas jangan suka ngobrol ya. Ya kan Ailsa? Bener banget Dania. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa menunjukkan rasa syukur dan rasa hormat kita ke orang-orang yang sudah berjasa kepada kita. Nah, coba deh lebih sering mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa atau guru. Contohnya orang tua juga. Bener, 3 kata ajaib. Apa tuh? Tolong, maaf, terima kasih. Oh, bener. Nah, itu wajib banget ya, 3 kata ajaib tadi tuh harus diamalkan ya, jangan lupa. Nah, kita juga bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, yaitu dengan memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian hari ini udah merasa baik, maka besok ya kalian harus lebih baik lagi. Besoknya harus lebih baik lagi dan besoknya harus lebih baik lagi. Jadi kalian harus terus mengupgrade diri kalian untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, sahabat Azara, sudah banyak banget gak sih yang kita bahas tadi, ya nggak Dan? Iya benar, banyak banget dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, pahlawan itu bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang. Siapapun yang berkorban dan berjuang untuk kebaikan kita bisa menjadi pahlawan dalam hidup kita. Iya benar nih, semoga kita bisa meneladani sikap para pahlawan dan menjadi sosok yang membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita tentunya. Amin. Amin ya robbal alamin. Yeay. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Akhirnya sudah selesai. Yeay. Terima kasih sahabat Azara yang sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pahlawan dimulai dari hal kecil dan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sampai jumpa di program Azara selanjutnya. Azara Al-Multazam Radio, inspirasi pemuda untuk negeri. Dadah!